Halo teman-teman, ya di YouTube channel sekarang saya akan sharing tentang empedu, ya. Nah, empedu adalah gudangnya cairan empedu. Jadi cairan empedu bukan diproduksi oleh organ empedu, bukan ya, tetapi cairan empedu diproduksi oleh dan liver dan bakteri baik. Oke. Uh, Manusia memakan makanan yang berlemak, ya, dan makanan apa saja masuk ke lambung, ya, dan usus kecil dan usus besar. Nah, jadi kalau makanan yang sudah ada di lambung, ya, itu akan 10 jam, ya, 10 jam baru bisa dicerna oleh tubuh. Baru bisa dicerna oleh tubuh, dan ya, selama 10 jam itu akan diproses, ya, akan dicerna oleh cairan empedu. Cairan empedu dan kolesterol, ya, agar makanan lemak itu bisa diuraikan, dicerna, dan dikirim ke organ tubuh yang membutuhkannya. Jadi kolesterol itu bagus. Banyak orang setelah khawatir akan kebanyakan kolesterol. Itu tidak benar, karena kolesterol bisa membantu, ya. Kolesterol itu baik. Nah, itu cairan empedu, ya, bisa dibantu dengan cara terapi versi Tiongkok, ya, karena di Tiongkok, ya, itu sudah sejarah Tiongkok itu sudah ada ribuan tahun kedokterannya, ya, yang kita sangat kenal dengan namanya Shinsei. Jadi saya akan share video bagaimana cara tubuh bisa membantu, ya, cara terapi bagaimana cara bisa membantu tubuh agar bisa memproduksi cairan empedu. Silakan menyaksikan. Teman-teman, ini saya praktekkan bagaimana cara, ya, pukul titik akupuntur agar tubuh mengeluarkan cairan empedu. Ya, silakan. Cari titik akupuntur yang di pantat sini yang ada terasa pegal, ya, bukan sakit tapi pegal, ya, titik pegal sini, ini titik pegal. Ini pukul 20 kali, ya, pukul 20 kali. Setelah 20 kali terus pindah ke titik sini, ya. Cari juga titik pegalnya 20 kali, ya. Terus lanjut, setelah 20 kali lanjut ke titik ini, ya, 20 kali, ya. Terus titik sini, ini kan ada tulang, jangan kena tulangnya, nih, titik sini, ya, 20 kali. Jadi lakukan, ya, sebanyak mungkin, ya, lakukan sebanyak mungkin. Kalau bisa 200 kali, ya. Silakan. Berkurangnya cairan empedu, ya, mengakibatkan berkurangnya lemak, ya, lemak dan vitamin, ya, lemak vitamin akan mengakibatkan kekurangan vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan tubuh akan jadi memar, ada memar, ya. Berkurangnya cairan empedu bisa bikin sakit liver, mata dan kulit jadi kering, juga sembelit, ya, karena tubuh butuh cairan empedu sebagai pelunas usus agar gampang BAB. Kebanyakan cairan juga akan jadi mencret, ya, tapi tidak boleh minum garam empedu, itu tidak, ya. Nah, terus lemak liver, ya, kekurangan cairan empedu itu mengakibatkan lemak berliver. Itu liver itu berlemak, ya, liver berlemak. Juga perut gembung karena cairan empedu bisa cerna lemak dan cegukan,
begitu ya, cegukan. Itu karena empedunya terlalu capek. Ya. Juga kotoran BAB jadi ngambang dan warna jadi muda. Jadi harusnya kotoran BAB kita itu harus tenggelam ya, bukan ngambang. Ya. Terus kekurangan cairan empedu akan mengakibatkan tumbuhnya batu empedu. Cairan empedu berkurang karena rendah lemak. Ya, rendah lemak. Lemak tinggi membantu sekresi ya, jadi merelakan cairan empedu, artinya kolesterol produksi cairan empedu juga ya. Kolesterol juga memproduksi cairan empedu. Ya. Terus 2, lemak liver. Cairan empedu diproduksi liver, simpan di organ empedu. Ya, jadi empedu itu adalah gudangnya cairan liver. Ya, bila liver cedera, maka lemak hati, peradangan, liver jadi keras. Ya, itu apa bahasa kedokterannya? Itu liver jadi kaku, jadi keras ya. Nah, sehingga tidak bisa mengeluarkan cairan empedu. Ya, terus bakteri usus tidak cukup karena cairan empedu itu adalah setelah dikirim ke lambung, di usus kecil, itu 90% itu akan terjadi recycle. Jadi dipakai ulang oleh liver. Ya, ini sangat penting. Ya. Nah, cairan empedu juga membantu ya resap itu gizi. Jadi gizi dari mana? Dari usus kecil. Bila tidak terjadi recycle, ya, jadi cairan empedu pasti tidak cukup. Cairan empedu itu akan terjadi 90% recycle. Ya. Bila tidak terjadi recycle, cairan empedu pasti tidak cukup. Karena tubuh kita itu butuh banyak cairan. Cairan empedu untuk membuang tingginya kolesterol. Ya kolesterol yang berlebihan, ya kolesterol berlebihan. Batu empedu dikarenakan kebanyakan kolesterol dan cairan empedu butuh triglisid. Nah, ini triglisid juga sangat penting. Triglisid itu ada LDL, triglisid ya. LDL dan HDL itu adalah kolesterol. Jadi jangan menganggap LDL itu kolesterol tidak jahat. Juga triglisid ya. Nah, cairan empedu butuh triglisid untuk mengurangi kolesterol juga. Ya, juga ya. Oke. Jadi orang punya batu empedu butuh banyak cairan empedu, bukan makan obat kolesterol. Oke, saya ulangin. Jadi bagi orang yang punya sakit batu empedu, ya butuh banyak cairan empedu, bukan makan obat kolesterol. Ya. Ya. Cairan empedu untuk detox racun, ya. Dia itu sebagai pembersih, seperti kita mau ngepel lantai, itu pembersih. Cairan empedu itu adalah sebagai pembersih di usus kecil. Liver butuh cairan empedu untuk melakukan detox racun tubuh. Ya. Dan juga tinggi estrogen bikin kental cairan empedu. Ini juga tidak sehat. Jadi cairan empedu kita itu tidak boleh kental. Ya. Tanpa cairan empedu tidak bisa resap asam lemak. Ya. Fungsi cairan empedu juga kestabilan bakteri, cegah lemak dalam hati, detox racun tubuh, habiskan kelebihan, ya dia habiskan kelebihan kolesterol, buat usus jadi licin, gampang BAB. Peradangan usus kering, luka pencernaan akan menekan cairan empedu. Jadi semua yang ada urusan dengan usus kecil itu adalah dikarenakan kekurangan cairan empedu.
atau empedu, cairan empedu yang terlalu kental, itu tidak sehat untuk tubuh. Jadi saya ulangin, teman-teman, banyak yang sebelumnya saya juga tidak mengerti, kiranya cairan empedu diproduksi oleh organ empedu, padahal bukan ya. Cairan empedu diproduksi oleh liver ya, dan bakteri baik. Juga kolesterol juga bisa memproduksi cairan empedu. Mohon teman-teman jangan lupa kasih like, di subscribe, dan di share. Terima kasih.